Halo para pendengar dan para pemirsa suyanto.id dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Kali ini ketemu lagi dengan vlog saya yang ketujuh, yaitu berbicara mengenai mengapa orang sukses dan mengapa orang gagal. Sama saja dengan mengatakan sebaliknya. Mengapa orang gagal? Mengapa ada orang gagal? Dan mengapa ada pula orang yang sukses. Nah, kali ini di vlog yang ke-7 ini, saya akan lihat dari aspek apa yang disebut dengan adversity quotient, yaitu sebuah nilai, sebuah skor atau indeks seseorang yang menunjukkan kemampuannya untuk menghadapi tekanan-tekanan dalam hidupnya. Tekanan dalam arti dia berhadapan dengan berbagai tugas, berbagai kewajiban, berbagai keadaan yang itu memerlukan effort yang luar biasa. Sehingga hal-hal seperti itu menekan saudara, menekan Anda, karena harus diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Kalau Anda tidak memiliki adversity quotient yang tinggi, maka saudara tidak akan mungkin berhasil, tidak akan mungkin bisa menyelesaikan tugas-tugas yang bertubi-tubi itu. Nah, inilah gambaran dari adversity quotient. Sehingga sekali lagi ini adalah merupakan bagaimana Anda tahan banting tidak dalam kehidupan Anda. Hidup tidak selalu menyenangkan. Hidup selalu banyak memiliki kesulitan. Bagaimana cara Anda mengubah kesulitan itu menjadi peluang untuk sukses? Ini menunjukkan bagaimana Anda memiliki adversity quotient yang tinggi. Ketika Anda tidak memiliki hal itu, maka tentu saja tugas-tugas yang Anda kerjakan berpeluang untuk tidak sukses. Karena Anda mudah menyerah, mudah putus asa. Sehingga dengan keputusasaan itu, Anda tidak akan memasuki lagi jenis-jenis pekerjaan, jenis-jenis tindakan yang tidak menyenangkan hidup Anda. Sebagai contoh, ketika Anda kebetulan membuat disertasi misalnya saja, membuat instrumen setelah divalidasi secara konsep, oke, tetapi setelah diuji coba Anda mendapatkan reliabilitasnya rendah, daya bedanya rendah, validitasnya rendah, sehingga saudara sedih. Anda harus bangkit. Nah, ketika Anda mampu bangkit, itu akan ditentukan apakah Anda memiliki adversity quotient yang tinggi atau tidak. Nah, adversity quotient ini akhirnya juga menurunkan ilmu bagaimana Anda bisa tahan banting tadi, yang disebut juga resiliensi, resilience dalam bahasa Inggrisnya. Sekali lagi bahasa Inggrisnya resilience, biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia resiliensi. Nah, resiliensi ini penting karena hidup tidak selalu datang hal-hal yang Anda senangi saja. Misalkan saja Anda diberi tugas bos Anda untuk menyiapkan presentasi dalam seminggu 3 kali. Nah, ini kalau Anda tidak punya resiliensi, tidak tahan banting, tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengerjakan banyak hal dalam waktu yang kurang lebih singkat, tentu pekerjaan-pekerjaan itu tidak akan bisa diselesaikan dengan baik, sehingga Anda gagal. Nah, bagaimana untuk bisa memiliki resiliensi yang baik? Tentu Anda harus disiplin. Anda harus punya pola hidup yang baik. Anda harus bisa mengatur waktu. Anda harus bisa on and off antara tidur dan bekerja. Nah, ini penting sekali. Ketika Anda misalkan harus bekerja sampai jam 12 malam, Anda harus segera bisa
membuat pikiran Anda off dari pekerjaan, kemudian tidur dan bangun sesuai dengan yang Anda harapkan. Bangunnya jam berapa? Nah, hal yang ini menunjukkan resiliensi, menunjukkan bagaimana Anda bisa menghadapi tekanan, himpitan, baik itu tantangan maupun kesulitan, menjadi sebuah peluang. Peluang apa? Peluang untuk bisa dikerjakan dengan baik sehingga Anda sukses. Kalau Anda mengerjakan dengan baik, karena resiliensinya baik, maka tentu saja bos Anda juga akan menjadi senang. Dan ketika bos senang, tentu Anda merasakan dampaknya ketika Anda bekerja yang memuaskan atasan yang harus Anda bertanggung jawab kepadanya. Banyak hal tidak saja terhadap bos, terhadap diri sendiri juga harus memiliki resiliensi. Misalkan saudara akan mencoba untuk menjual online suatu produk, tapi nggak pernah laku dalam waktu 1 bulan, lalu saudara putus asa. Ini menunjukkan tidak memiliki resiliensi yang baik. Anda harus tetap berjalan, tetap berjuang, tetap mencoba. Anda mungkin pernah mendengar cerita bahwa sebuah makanan cepat saji di Amerika, ownernya itu menawarkan produknya sampai ratusan orang, tidak pernah produknya itu diakui dan diterima, selalu ditolak. Tapi dia tetap melakukan penawaran, tetap menjual sampai ke 5.000 orang, baru diterima. Mungkinkah itu terjadi pada diri Anda? Bisakah itu terjadi pada diri Anda? Mampukah Anda menawarkan sampai ke 200 orang? Jangan-jangan baru menawarkan sampai 5 orang ditolak, sudah pulang. Tidak mau keluar lagi menawarkan produk yang Anda inginkan untuk laku di pasar. Nah, inilah resiliensi. Inilah adversity quotient yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak pernah mengenal lelah, tidak jemu-jemunya untuk melakukan sesuatu yang belum mendatangkan kesuksesan pada saat itu. Nah, oleh karenanya kuncinya adalah Anda harus disiplin, harus sehat secara fisik, harus juga memiliki pengetahuan yang cukup, harus mau belajar sepanjang hayat, sehingga kita mengalami kesulitan, menghadapi rintangan, menghadapi tantangan, Anda tahu bagaimana cara memecahkan karena Anda punya pengetahuan akibat dari belajar sepanjang hayat itu. Nah, itulah saudara-saudara, mudah-mudahan menginspirasi saudara, mudah-mudahan Anda sukses. Dan kalaupun belum sukses, jangan patah semangat, tetap mencoba sampai sukses. Sampai ketemu.